kalian yang ngeklik video ini dan kalian orang yang suka nge-gym dan kalian suka banget sama yang namanya fitness related gitu, khususnya buat lifting weight atau angkat beban, kalian ngeklik video yang tepat. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa poin buat knowledge kalian, dimana kalian bakal bisa ngemaksimalin perkembangan massa otot kalian atau gains kalian. Sebenarnya cukup dua hal aja yang krusial buat bangun massa otot. Yang pertama itu nge-gym atau pola latihan kalian, dan yang kedua tuh pola diet kalian atau pola makan kalian. Jadi gue bakal ngebahas beberapa hal yang bisa memaksimalin. Nanti gue bakal ngebahas tentang hormon atau mungkin suplemen lainnya. Selain dua itu bisa dibilang yang lainnya tuh cuman booster atau hal-hal yang ngebantu lah, pokoknya yang support muscle gains ya kalian gitu. Kayak misalkan kayak suplemen, vitamin atau enggak testosterone booster dan kreatin, protein powder dan lain-lain. Fisik gue sebelum nge-gym dan sesudah nge-gym, gue nge-gym sekitaran 1,5 tahun bulanan gitu. Jadi ini dari tahun 2021 dan ini dari tahun 2023. Yang pertama itu ada yang namanya testosteron. Jadi buat kalian yang nge-gym atau masuk ke dunia fitness pasti udah asing buat yang namanya tuh apa sih itu testosteron gitu. Jadi testosteron itu adalah sebuah hormon seks hormon buat pria. Dimana di perempuan ada, cuman testosteronnya rendah. Kadar testosteron rendah dibandingin laki-laki gitu. Jadi lawan kata testosteron itu ada namanya estrogen. Jadi estrogen tuh lebih ke perempuan dan testosteron tuh lebih ke laki-laki. Sebenarnya yang ada di mana laki-laki tuh estrogennya tinggi banget. Jadi mereka tuh bisa mengalami yang namanya gyno. Jadi kalau testosteron kalian tinggi itu kalian gampang banget buat massa ototnya, dan kalau testosteron kalian rendah atau mungkin ya di bawah rata-rata gitu, itu bakal take effort buat bangun massa otot kalian gitu. Jadi penyebab estrogen yang tinggi ini, yang pertama kalian tuh body fatnya tinggi banget. Kalian body fatnya ya bisa dibilang obes lah, atau enggak body fatnya kalian di atas rata-rata dan itu enggak normal kadarnya. Itu bisa menyebabkan testosteron kalian rendah dan estrogen kalian tinggi gitu. Jadi kalau misalkan testosteron kalian rendah ya kalian masih bisa bangun massa otot, tapi it takes a lot of time atau effort banget lah gitu. Jadi dibandingin sama testosteron yang tinggi itu bakal lebih mudah. Sebenarnya ada satu faktor penting yang memengaruhi kadar testosteron, yang yaitu ada namanya stress level. Jadi namanya stress level, jadi tingkatan stres kalian setiap hari gitu. Jadi walaupun kalian udah nge-gym konsisten tapi pola pikir mindset kalian tuh gampang stres gitu. Ya entah itu stres ini yang gak penting atau suatu hal yang lain. Di stres ini ada yang namanya hormon kortisol. Jadi semakin tinggi hormon kortisol ini, semakin stres kita, maka semakin rendah testosteron kita. Dan itu udah terbukti secara saintifik atau riset gitu. Jadi gue nggak cuma ngomong doang. Jadi ada penjelasan saintifiknya di sini. Gue bakal ngejelasin di mana si hormon kortisol ini berpengaruh sama yang namanya hipotalamus. Si kortisol ini semakin stres kita, itu akan memengaruhi aktivitas hipotalamus, di mana bagian otak yang berperan dalam mengatur hormon reproduksi. Jadi si hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur hormon reproduksi. Kalau misalkan kita stres atau hormon kortisol kita tinggi, itu bakal menghambat proses produksi testosteronnya gitu. Itu bakal berpengaruh sama hipotalamus dan menyebabkan gangguan gitu. Jadi ada namanya hormon RH itu yang kemudian dapat mengganggu produksi hormon testosteron kalian. Itu butuh usaha juga buat ngilangin yang namanya stress level ini. Sebenarnya stress tuh nggak bisa dihilangin, cuman perlu diminimalisir. Dimana kalian cukup self aware aja sama diri kalian sendiri, dan kalian bisa coba solusinya buat meditasi gitu, atau enggak kalian journaling apalah gitu. Pokoknya sebenarnya banyak hal yang rusak testosteron kalian. Jadi itu nggak cuma hormon kortisol, tapi kemudian yang kedua, kalau kalian mau nge-boost testosteron kalian jangan pernah skip leg day. Ya never skip leg day. Jadi leg day itu nggak cuma berpengaruh sama massa otot bagian kaki doang, itu berpengaruh sama hormon produksi testosteron kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau skip leg day ya walaupun leg day itu menurut gue agak effort banget, soalnya gampang dums, dan yang kedua tuh lu repot ya buat jalan atau ngejalanin aktivitas sehari-hari. Dan mungkin kalian bisa pasang pola pikir dimana kalau kalian pengen skip leg day, kalian bisa mikir aja, oh nanti testosteron gue rendah, gue butuh testosteron yang lebih tinggi gitu. Jadi gue leg day hari ini, gue bakal lakuin leg day. Mungkin kalian sering dengar kalau angkat beban itu bisa ningkatin testosteron, tapi yang gue baca di risetnya itu cuman ningkatin testosteron short term effect-nya doang gitu. Jadi nggak long term effect, dimana kalian angkat beban dan itu testosteronnya bakal naik beberapa lama, terus itu turun lagi ke baseline-nya gitu. Terus gue bakal ngerangkum beberapa hal yang bisa kalian terapin, kalian action gitu buat ningkatin testosteron level kalian. Kalian harus tidur cukup ya 8-9 jam gitu. Kalian sebelum tidur no distraction at all gitu. Kalian nggak perlu buka-buka scroll TikTok, Instagram gitu. Jadi kalian kalau mau tidur tuh cukup tidur, dan kalian harus maintain yang namanya circadian rhythm kalian gitu. Tubuh kita punya ritme ya, itu kapan harus istirahat, kapan harus bangun, itu punya ritmenya sendiri. Terus yang kedua, kalian bisa konsumsi vitamin D, zinc, sama kalian bisa berjemur di bawah sinar matahari. Kalian butuh
yang namanya sun exposure buat tubuh kalian gitu. Yang kedua, kalian kurangin penggunaan plastik. Jadi maksud gue penggunaan plastik ini, botol minum yang mengandung BPA atau botol-botol plastik itu nggak merusak testosteron kalian gitu. Soalnya BPA ini bisa merusak penghambat produksi testosteron kalian gitu. Terus yang keempat, kalian ada namanya lifting weight, cuman lebih ke strength training gitu, kayak deadlift, squat, bench itu terbukti ampuh buat ningkatin hormon testosteron kalian. Lanjutannya, kalian perlu aktif maksudnya kalian jangan rebahan, kalian gak direkomendasiin buat rebahan atau enggak kalian melakukan aktivitas yang mageran gitu, itu merusak testosteron kalian juga dan hormon kalian lebih nggak aktif gitu. Selanjutnya, kalian ngurangin body fat kalian. Jadi kalau misalnya kalian obes atau agak-agak gendut gitu lah, bisa dibilang kalian bisa nge-gym sama kalian tambah yang namanya cardio gitu. Jadi udah nggak asing yang namanya kalori defisit gitu. Kalian bisa riset. Buat kalian yang obes juga, kalian bisa tambah pola latihan cardio ke dalam pola program latihan kalian gitu. Sebenarnya alkohol sama smoking ini dua hal yang fatal banget buat kalian gitu. Jadi kalian kan nge-gym nggak cuman buat bangun massa otot, tapi juga pola hidup sehat juga gitu. Terus poin selanjutnya di sini gue bakal ngebahas tentang pola latihan kita atau nge-gym gitu. Jadi di pola latihan nge-gym tuh ada namanya training till failure ya. Buat kalian yang belum tahu tuh apa, jadi training till failure itu adalah di program latihan kalian itu kalian nge-push hard on yourself gitu. Maksudnya di sini kalian tuh nggak ngitung repetisi gitu loh. Kalian tuh angkat se-hard mungkin gitu, sekeras mungkin kalian angkat beban dan sampai energi kalian habis. Buat kalian yang udah konsisten nge-gym, mungkin kalian udah punya power buat ngelakuin ini namanya training till failure ini. Buat kalian yang baru-baru nge-gym atau new lifters gitu, masih newbie gitu, kalian cukup baik inform aja dulu. Kalian baik inform, kalian feel the muscle contraction, kalian cukup ngerasain kontraksi otot kalian aja. Dan kalau kalian udah advance banget, udah konsisten setahun, 2 tahun, atau mungkin udah lama banget ya, player lama gitu, kalian bisa coba terapin yang namanya training till failure ini. Sekitaran beberapa bulan ini gue nerapin training till failure, jadi gue gak ngitung repetisi sama sekali. Gimana bebannya beban moderate lah, gak terlalu berat dan gak terlalu ringan juga. Jadi maksud gue latihan till failure tuh maksudnya kalian training dengan semaksimal kapasitas kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian let's say kalian nge-bench press gitu, kalian cuman bisa repetisinya cuman 8, dan kalian itu di repetisi terakhir tuh kalian push hard gitu, kalian semacam ya pokoknya itu failure lah sampai kalian gak kuat gitu latihannya. Maksud gue till failure tuh dimana kalian bisa angkat beban dan formnya tuh betul juga, dan kalian tuh ngangkat bebannya semaksimal potensi kalian. Jadi buat kalian yang udah advance, mungkin kalian tahu ya Tom Platz. Jadi training till failure ya Tom Platz, kalian tahu Tom Platz leg day gitu, kalian bisa terapin kalau kalian pengen ngerasain bener-bener panas. Dibalik rasa sakit itu bakal ngasih perkembangan buat massa otot kalian gitu. Gue pernah denger dari pola latihan ADRA, di mana dia bilang bahwa bukan seberapa banyak beban yang kita angkat, tapi seberapa stres otot kita gitu. Jadi semakin stres otot kita ya, walaupun bebannya ringan gitu, kalian gak perlu angkat-angkat sampai PR apa segala macam tuh, kalian cukup stresin otot kalian aja. Kalian cari beban yang moderate gitu, yang bisa kalian angkat kapasitasnya, terus kalian coba latihan sampai panas otot kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian nge-gym cuman latihan ala kadar ya, kalian cuma ngikutin di internet gitu, 12 repetisi udah kelar gitu, ngangkat 10 repetisi gitu, padahal lu masih punya power buat ngangkat lagi gitu. Jadi kalau kalian masih gunain ini namanya teknik 8-12 repetisi tuh, gue saranin kalian cut off aja, dan kalian bisa coba yang namanya latihan training to failure tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian ngeprogram otak kalian cuma bisa lakuin 12 repetisi, itu bakal ketanam sama di latihan kalian gitu. Jadi kalian tuh harus mikir dimana kalian tuh limitless lah gitu. Kalian bisa angkat repetisi berapa aja, kalian bisa angkat beban berat berapa aja gitu, asal massa otot kalian stres dan panas, itu pun udah cukup buat perkembangan massa otot kalian. Terus selanjutnya ada yang namanya diet. Jadi diet ini krusial banget buat kalian yang buat bangun massa otot. Jadi di skala prioritas tuh yang pertama itu diet, yang kedua tuh pola latihan kalian. Jadi diet ini bener-bener ngebantu nentuin massa otot kalian tuh bisa berkembang apa enggak. Jadi mungkin kalian udah gak asing ya buat yang namanya cutting, bulking gitu. Jadi di sini gue bakal jelasin tentang makrosnya. Jadi makros ini maksud gue kandungan dalam makanan yang perlu kalian perhatiin gitu buat kalian bangun massa otot. Jadi sebenarnya kalian kalau mau bangun massa otot tuh nggak cuman perlu merhatiin kalori doang gitu, kalian bisa perhatiin makrosnya. Jadi buat kalian yang belum tahu makros tuh kayak misalkan ada vitamin, fats, karbohidrat, dan lain-lainnya.
Dan body tipe manusia juga beda-beda, ada yang namanya ectomorph, mesomorph, endomorph. Di sini gue bakal tampilin gambar gitu, dan kalian bisa tentuin sendiri kalian tuh tipe bodinya ada di mana, entah itu di ectomorph atau enggak mesomorph. Jadi buat basic aja sih, buat bulking itu kalian pasti tahu yang namanya caloric surplus ya. Jadi kalian cari maintenance kalori kalian tuh berapa. Misalkan gue maintenance kalori gue tuh 1300 gitu. Di situ gue harus nambah 500 kalori lagi gitu. Jadi ya 1800 kalorian lagi. Kalau kalian pengen extreme muscle gains gitu atau enggak pengen naikin berat badan yang ekstrem, kalian harus makan kalori melebihi maintenance kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian skinny atau body fat kalian itu rendah banget dan kalian tuh direkomendasiin harus naikin berat badan, kalian bisa coba terapin bulking tadi. Jadi ada yang namanya cutting. Jadi cutting ini lebih ke caloric deficit lah. Istilahnya mungkin ibarat tuh kayak lu puasa gitu. Jadi puasa lu tuh kan makannya kadarnya dikit banget gitu. Maksudnya kalian waktu makan kalian tuh kalian batasin dan nggak over gitu buat makan. Di sini gue bakal fokusin lebih ke bulking aja, soalnya tuh lebih relate ke gue. Jadi kalau kalian mau bulking, kalian cari maintenance kalori kalian dulu. Misalkan maintenance kalori kalian tuh 1000-an gitu. Jadi kalian bisa tambah lagi kalori kalian, asupan kalori kalian. Jadi sebenarnya menurut gue sih bulking tuh lebih mahal ya daripada cutting, atau enggak dunia itu sama aja sih. Dimana kalian kalau bulking kan harus nge-spend budget buat makan lebih banyak gitu, lebih more kalori. Jadi sebenarnya ada fakta pahit buat kalian yang lagi bulking gitu ya. Pokoknya bulking yang bener-bener dirty bulk, dimana kalian pengen naikin massa otot, pengen naikin berat badan tuh secara ekstrim. Jadi kalian tuh bakal bikin progresnya tuh naik, huge progress lah pokoknya, tapi kalian bakal nge-gain body fat juga. Jadi ada dua tipe bulking. Yang pertama tuh ada yang namanya dreamer bulk atau dirty bulk, dan yang kedua tuh ada yang namanya clean bulk. Jadi buat kalian yang belum tahu dreamer bulk itu apa, jadi kalian bisa makan apa aja dengan kalori tinggi gitu. Jadi kalian tuh nggak terlalu peduli tentang namanya makanan itu sehat atau enggak, tapi kalian makan junk food kayak ya pokoknya junk food gitu, dan intensitas makanan itu tinggi banget. Itu bisa naikin berat badan kalian secara signifikan, cepat juga, tapi itu bisa gaining body fat juga, dan ya body fat kalian bakal naik secara drastis juga gitu. Tapi kalau kalian pengen bangun massa otot dan kalian pengen kelihatannya lean atau nggak terlalu banyak body fat, kalian bisa coba yang namanya clean bulk gitu. Dari dua objek tadi ya, entah itu clean bulk atau dreamer bulk, sebenarnya tuh sama-sama aja, maksud gue sama. Tujuannya at the end tuh cuman pengen bangun massa otot dan pengen naikin berat badan kalian gitu. Tapi itu personal choice kalian pengen enaknya di mana sih. Tapi menurut gue sih paling enak itu di dreamer bulk sih. Kalian bisa makan apa aja dengan kalori tinggi, tapi ya kalian bakal nge-gaining body fat gitu. Jadi kalau kalian pengen track kalori kalian gitu, kalian tuh nggak perlu yang namanya kalkulator weight gitu ya. Pokoknya kalian harus hitung makanan gitu segala macam. Gue ada cara bisa kalian terapin sendiri. Yang pertama, kalian itu harus monitor berat badan kalian gitu. Jadi misalkan kalian hari ini makan porsi biasa gitu, porsi medium lah, let's say kalian makan ayam sama tempe gitu. Terus kalian bisa monitor tuh pas kalian mau tidur ya, pas kalian mau istirahat, ini berat badan gue naik apa enggak gitu. Kalau misalkan berat badan kalian stay, berarti kalian tuh porsi kalian tuh lagi maintenance, itu porsi maintenance kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bulky, kalian harus ningkatin asupan makanan kalian gitu. Ya pokoknya itu udah basic banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen nge-track progress kalian lebih lanjut gitu, kalian timbang badan aja kalian secara konsisten gitu. Kalau misalkan kalian tuh bisa adjust atau adaptasi porsi makanan kalian, atau enggak kalian bisa tambah waktu makan kalian gitu. Yang awalnya gue makan 4 kali sehari, gue mungkin bisa jadi 6 kali sehari gitu. Jadi di sini gue punya life hack buat kalian yang lagi bulking, di mana kalau misalkan appetite orang tuh kan beda-beda tuh ya. Jadi kalau misalkan appetite kalian tuh kecil atau enggak, kalian tuh nggak bisa makan banyak gitu. Kalian cukup pakai yang namanya shaker atau buah-buahan gitu. Kalian bisa campur pisang, terus oats, kasih susu dan segala macam. Pokoknya resepnya banyak banget di YouTube. Kalian bisa coba aja sendiri kesukaan kalian. Tapi kalau dari gue sendiri sih prefer pakai buah pisang ya. Kalorinya soalnya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita body fat kita rendah banget ya, kita kayak pokoknya tuh kering banget lah badan kita, tuh nggak sehat, unhealthy buat tubuh kita, dan itu juga bisa ngerusak testosteron kita. Kenapa? Karena kita lebih otot kita tuh kering banget, dan sebenarnya itu masih butuh asupan makanan gitu. Tubuh kita tuh nggak dibuat untuk sekering itu gitu. Jadi oke, mungkin itu aja dari gue penjelasannya. Mungkin kalau gue ada kekurangan atau mungkin gue salah ngomong atau salah ilmu, kalian bisa komen aja di bawah buat koreksin gue. Dan terima kasih buat yang udah nonton, dan see you at the next video. Bye.